Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Atau masih suasana lebaran kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abadah, wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya muliakan al-mukarramah barisan ibunda saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita orang-orang yang istiqamah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan alhamdulillah. Berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lagi mengkaji yaitu sekitar ilmu fikih. Nah, ini saya sengaja kalau di dekat rumah ini fikih, Bu. Ya. Nah, kalau di luar-luar baru motivasi. Ya, kalau sini fikih aja lah, Bu. Supaya benar ibadah, ya, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu. Kemarin di dalam masih sekitar ibadah solat ada 4 garis besar. Ada yang membatalkan, ada yang makruh, ada yang sunnah, ya, baik dia yang bersifat hayat. Nah, sekarang kemarin kurang lebih sudah kita jabarkan ibunda sekalian yang makruh-makruh dalam solat. Nah, sekarang masuk dulu kita kepada yang sunnah-sunnah di dalam solat. Nampaknya sepele ibunda. Oh, sunnah-sunnahnya Pak Ustaz. Ya, tapi supaya ibadah kita sempurna, ibadah kita berkualitas, dapat fadilah, tentu kita mesti paham mana-mana saja yang sunnah-sunnah di dalam solat. Ini sunnahnya menurut mazhab Syafi'i. Ya Bu ya, menurut mazhab Syafi'i. Karena ada nanti sunnah menurut mazhab ini, tak sunnah menurut mazhab lain. Nah, kita sampaikan yang sunnah-sunnah ini. Yang sunnah-sunnah dalam solat ini ada sunnah sebelum solat. Ada sunnah pas kita sedang solat. Ada sunnah setelah salam, setelah solat. Ada sebelum solat, ada sedang solat. Nah, cuma kita gabungkan saja karena kurang lebih di sini ada sekitar 1000. Ibu, yang sunnah-sunnah dalam solat berapa, Bu? 1000. Apa selesainya itu? Ya, makanya kita rangkum-rangkum saja. Yang penting kita tahu garis-garis besarnya yang sunnah-sunnah dalam solat. Yang penting ibu ingat-ingat aja lah. Oh, berarti begini sunnah kata Ustaz itu berdasarkan fikih mazhab Syafi'i. Ya Bu ya. Apa yang pertama? Al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah. Saya sengaja pakai kitab supaya lebih barokah dia. Kapan kita sunnah berdiri? Ketika itu tadi orang yang qomat mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Disitulah ibu sunnah berdiri. Kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini baru sunnah sebelum salat. Jadi ibu sekarang udah tahu. Jangan sudah selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah baru berdiri, tapi ambil sunnahnya. Di mana? Ketika sudah berhenti. Qad qamatis shalah, qad qamat as-shalah. Berdiri. Al-qiyam sunnah. Paham Bu ya? Nah, jadi kalau nanti qomat berhenti apanya itu muadzinnya itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, langsung kita tegak berdiri. Baru setelah tegak berdiri, sunnah yang kedua an-nazru ila maudi'is sujudi wa itraqur ra'si. Pandang ke tempat sujud. Ini sudah kita bahas kemarin. Pandang ke tempat sujud dan agak tundukkan sedikit, itraqur ra'sihi, tundukkan sedikit kepala. Jangan menongak. Bu, Allah. Mau gaya-gaya. Ya biar sok-sok pula. Jadi agak tengok tempat sujud. Sunnah yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita
nengok tempat sujud. Ya, jangan menoleh-noleh. Kita sudah bahas kemarin, menoleh-noleh dalam solat tanpa tujuan hukumnya makruh. Kenapa? Surikos syaitan. Penglihatannya sedang dicuri oleh syaitan. Enggak boleh lagi kalau sudah takbir menoleh-noleh, enggak boleh. Makanya sunnah kita setelah tadi tegak berdiri, lihatlah tempat ya sujud kita. Ini mazhab Syafi'i. Tengok tempat sujud. Kecuali kita nanti solat di depan Ka'bah ya atau di belakang Nabi. Sekarang Nabi tidak ada lagi bukan? Nah, itu kecuali baru ke depan. Ya. Tapi nanti ibu jangan heran, ada orang solat melihat ke depan, itu mazhab Maliki. Nah, nanti supaya ibu jangan gampang menyalahkan orang. Ya, urus saja dulu ibadah kita. Tidak usah kita dulu sok-sok ya pintar cerdas pula suka menyalahkan. Ya, Bu ya. Nah, jadi kita jangan gampang menyalahkan orang kalau nggak tahu ilmunya. Nah, ini bunda yang Allah Subhanahu wa taala kita bahas ini supaya bertambah terus ilmu kita dalam ibadah salat. Karena ibadah pokok yang paling inti adalah ibadah salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, qiraatu suratin nas wa ta'awuzu min hamajati syayatin. Sunnah ibu sebelum usolli tadi, sebelum takbir membaca surah An-Nas. Kalau saya tengok-tengok dari wajah-wajah ibu, rata-rata semua hafal surah An-Nas. Betul, Bu? Atau perlu ditesting satu-satu? Tidak mungkin. Saya sudah yakin, aku nengok dari wajahnya itu. Ya, dari tengok senyum-senyumnya dah hafal surah. Kalau sempat, kenapa? Karena saya sering katakan, biasanya ibu-ibu itu paling hafal 3 kul-kul. Betul, Bu? Kalau kenapa? Karena itu yang setiap hari sholat itu berulang-ulang, itu surah andalannya. Kalau tidak, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Sekali-sekalilah kul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu pun kalau datang moodnya. Ya, Bu ya. Nah, ini. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Jadi kan masih ada itu waktu itu, Bu. Mau sholat sendirian, mau sholat berjamaah, ya, Bu ya. Nah, jadi kita baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa? Supaya tujuannya ini was-was. Karena setan itu, Bu, tidak pernah dia pensiun, terus berusaha dia bagaimana ibadah solat kita ini ya di was-wasnya. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu di dalam, bisikan-bisikan setan yang bisa masuk ke dalam. Dibisik-bisikannya, Bu, ingatlah arisan, ingat anak ibu, ingat segala macam diingat. Karena kadang pas solat diingat semuanya, Bu. Dari A sampai Z diingat waktu Itulah hebatnya setan itu. Dia berusaha kita supaya solatnya tidak Maka usahakan dia. Makanya sunnahnya tadi baca kul a'udzu birabbin nas atau tambah doa berlindung dari setan. Apa a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq atau min hamazati syaitan. Nah, itu minta perlindungan kepada Allah. Atau boleh ditambah kata ulama, raditu billahi rabbah atau ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ibu hafal kan? Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ya Allah, kepadamu yang kutuju, yang kumaksud, dan ridhamu yang kutuntut dan kucari, ya Allah. Nah, itu ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebelum salat. Baru at-tafarruqu baina qadamai bi qadri shibrin lizakar. Jadi sunnah selanjutnya, ini pakai apa pula nih Ustaz Irfan nih? Punya YouTube dia. Ya. Bagus juga Ibu Supre gitu. Mana tahu dia nanti apa kan? Jadi YouTuber. Jadi sunnah setelah apa tuh? Sunnahnya ini kalau bagi laki-laki sejengkal jarak kakinya qadamain. Kalau ibu-ibu minimal 1/4. Agak gini ya, ya. Nah, tidak boleh juga terlalu renggang kalau ibu-ibu. Dia minimal, kalau laki-laki minimal sejengkal. Tapi kalau dia perempuan minimal 1/4. Yang makruh itu rapat begini. Ini gampang tumbang ibu itu. Ibu ya. Digoyang sikit senggol kawan, tumbang. Nah, gini, nggak boleh begini karena saya katakan kemarin gini makruh. Begini juga makruh. Berdiri di atas satu kaki. Maju sedikit pun kecuali mohon maaf pincang. Itu beda bab. Begini juga makruh. Solat begini. Mau lomba lari, Bu. Ini makruh juga. Dan makruh juga kalau ibu nggak sakit pinggang. Sehat. Solat sambil bersandar begini. Makruh.
Apalagi bersandar sama orang. Pergi dia tumbang ibu. Nah itu kan. Nah, ini ibunda yang Allah Subhanahu tadi minimal seperam. Nah itu sunnahnya. Di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Baru mana lagi sunnah? Ini belum sebelum sholat. As-siwaku, siwak. Nah, ini memang agak jarang ini. Diamalkan orang ini, siwak. Kalau saya alhamdulillah sudah berapa tahun ini mengamal, walaupun kecil siwaknya, Bu. Nah, inilah yang paling bagus nih siwak nih. Ya, cuma buat dia bagus, rapi dia, supaya orang nggak jijik atau kadang ada ya bungkusnya itu, Bu. Ya, ini sunnah nih. Tidak ada siwak Pak Ustaz, ujung mukennah bagian bawah. Boleh. Tapi pastikan dulu jangan banyak tak gigi ibu. Ya, apalagi kuning. Ya, aneh. Sebelum sunnah. Cuma orang anggap sepele. Ya, nah, ini. Kalau bagus pakai kayu arak. Arak ini maksudnya ini. Kayu siwak. Berapa harganya? 5.000 harganya. Modal masuk surga 5.000. Masa nggak mau? Ya, sedangkan kemaksiatan bayar, Bu. Orang apa tuh mana gratis itu. Masuk diskotik bayar nggak kira, Bu? Mau masuk neraka pun bayar. Kita masuk masjid bayar nggak, Bu? Nggak ada bayar. Tapi orang lebih ya mau masuk neraka bayar, mau minum alkohol bayar, mau ini bayar. Kita masuk masjid gratis dapat 27 derajat. Mau masuk surga. Nah, jadi ini ibunda yang Allah Subhanahu wa taala siwak. Baru sunnahnya mana lagi? Ad-duhulu fis sholati bin nasad wa faragil qalbi minas syawagil. Masuk ke masjid itu jangan letoy. Sunnahnya itu nampak semangat. Jangan macam malas-malas terpaksa terbebani sholat tubuh. Ya, tunjukkan dia dan wa faragil qalbi minas syawagil. Kosongkan hati daripada kesibukan dunia. Ketika sholat kita fokuskan, Bu. Makanya sunnahnya ketika masuk masjid ya utruki ya amrod dunia, tinggalkan dulu pikiran dunia. Walaupun ibu sedang cekcok dengan suami, kadang-kadang ibu muak nengok suami ibu, kadang-kadang sebagian ibu ya mana tahu kita apakan dulu. Uhdur qalbak, hadirkan kita punya hati, hadirkan kita punya hati supaya sholat kita khusyuk. Tinggalkan dulu Bu yang bersifat-sifat dunia segala macam. Kadang-kadang ibu minta dibelikan baju atau lemari atau lain sebagainya, belum dipikirkan juga di situ. Ya, gimana mau hadir hatinya dalam sholat. Nah, ini jadi ini sunnah-sunnahnya. Barulah di dalam mazhab Syafi'i at-talaffuzu bin niyat qabla takbir likay yusa'idal lisanul qalba fi istihdarin niyah. Sunnah melepaskan niat dalam mazhab Syafi'i. Sunnah melepaskannya. Niatnya dalam hati. Yang rukun tubuh di mana? Di dalam Gimana niatnya? Penting saya sholat asar 4 rakaat fardu, dah sah itu. Kalau mau dapat sunnahnya, ya usolli fardal asri arba'ah rakaatin ma'muman lillahi fardal lillahi ta'ala. Itu apa? Tapi kalau usolli fardal asri sah. Usolli fardal asri sah. Allahu Akbar. Usolli kita buat saya solat. Fardu, asar. Allahu Akbar. Sah. Cuma kan kalau bisa kita semuanya, ya janganlah tangguh-tangguh ya Bu ya. Usolli fardal asri. Kita dari kecil sudah inilah enaknya orang Indonesia. Sudah biasa diajari tentang niat-niat solat. Jadi melepaskannya itu adalah hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya lebih meyakinkan niat yang di dalam hati. Supaya lebih yakin kita sedang salat. Allah Akbar. Jadi niatnya itu pasti Allah usolli fardal maghribi salasa rakaatin ya ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, di hati itu saya salat ya maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu ibunda yang Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah haji pergi ke jamaah haji Indonesia, ditanya oleh orang Arab, kau di hotel mana? Dia nggak bisa bahasa Arab. Cuma karena biasa melepaskan niat solat, kebetulan dia di hotel tingkat 4. Ya, tingkat 4. Apa dibawanya? Arba'ah rakaatin. Kata orang Arab tuh, mantap. Paham dia. Berarti hotel tingkat 4.
Kenapa? Karena dilapaskan niat sholat. Arba'ah rokaatin. Nah, itulah cerdasnya orang Indonesia. Nah, itu ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Nih sebelum sholat. Sekarang as-sunanul lati fi asna'is sholat. Nanti kalau ada ibu pertanyaan kami silakan Bu. Karena nggak semua kita sampaikan yang sunnah-sunnah ini, kita ringkas saja. Kalau ada unek-unek masalah-masalah dalam ibadah sholat, nanti ibu pertanyakan. Ya Bu ya, kadang-kadang tak tersampaikan di materi, nanti tersampaikan di tanya jawab. Kalau begini, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jangan malu-malu bertanya, karena Aisyah dipuji, perempuan di zaman Aisyah mereka dipuji karena apa? Mereka tidak malu-malu bertanya dalam memperdalami ilmu agama. Sehingga kata Nabi, nikmatun nisa hajihi. Sebaik-baik wanita mereka lah ini. Kenapa? Mereka memperdalami ilmu agama, tidak malu-malu bertanya dalam ilmu agama. Sekarang sunnah fi asna'is sholah. Ketika sholat sudah dilakukan. Sunnahnya mana? Yang pertama, rab'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Sunnahnya itu mengangkat tangan di 4 keadaan. Berapa Bu? 4 keadaan. Sunnah dalam mazhab Syafi'i itu 4 keadaan. Pertama kapan? Inda takbiratil ihram. Ketika ibu takbiratul Allah, sunnah mengangkat tangan. Yang kedua, indar ruku, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah ba'dar ruku, mau iktidal, sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian mana lagi? Sunnah wa indal qiyami minat tasahudil awal. Setelah bangkit dari tasahud awal. Jadi sunnah mengangkat tangan tubuh ya cuma 4 tempat. Jadi ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ketika ruku, dan ketika tasawuf. Ibaratnya kalau salat asar berarti kan ada 2 dan ada tasawuf awal. Habis tasawuf awal kita bangkit mau berdiri, di situ sunnah. Di luar itu enggak sunnah. Ya rakaat ketiga bangkit dari situ enggak sunnah kita mengangkat tangan. Tapi boleh Ustaz, boleh saja tapi enggak sunnah, enggak batal dia karena sunnah hayat. Namanya sunnah hayat. Ya begitu, tapi sunnahnya hanya bangkit dari tasahud awal. Jadi 4 ini saja di dalam mazhab Syafi'i yang sunnah kita mengangkat tangan. Lalu mengangkat tangannya itu gimana? Dimulai ketika kita baca Allahu Akbar. Jadi boleh gini Bu, kalau takbiratul ihram Allahu Akbar. Atau boleh Allahu Akbar dari atas dulu. Boleh. Cuma para perempuan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dia lebih pakai yang tertutup. Nah, ini gini Bu, lebih rapat dia. Ya, rapat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan para ibu-ibu juga supaya kita jangan abaikan ini, sunnahnya dia semuanya rapat. Ketika ini jadi kita Allah berarti Allahu Akbar. Ya, Allah sunnahnya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah Allahu Akbar. Ketika ruku juga sunnah dirapatkan. Beda dengan laki-laki. Ruku ini disatukan kalau bisa ini. Ini ya. Enggak boleh lebih gini. Yang gini makruh. Sini, pas di lutut pegang. Dirapatkan, jangan gini. Rapat. Nah, dan ini enggak boleh terlalu tunduk. Sunnahnya itu agak begini, Pak. Kalau nunduk makruh. Tunduk makruh, apalagi dia begini. Nah, ini. Jadi sunnahnya begini. Agak diapakan sedikit, ya. Ya, agak sejajarkan sedikit. Ya, jangan macam, dan makruh juga begini. Gini makruh, kecuali memang pinggangnya bermasalah, Bu. Enselnya sudah mulai copot-copot satu. Nah, itu beda babnya. Kalau orang yang berpenyakit beda babnya. Ya, kalau nggak bisa berdiri dia duduk. Kalau orang yang berpenyakit, nah, itu perlu diperhatikan khusus bagi perempuan. Nah, itu benar. Jadi waktu sujud pun juga begitu. Kalau dia laki-laki, dia renggang ini. Jangan sempat ini pahanya ini bersatu dengan perutnya.
Ya, dan ini laki-laki nggak boleh, dia mesti renggang begini. Kalau perempuan dah, kalau perempuan sunnahnya dia merapatkan dan menempelkan perutnya ke pahanya ini, maksudnya rapat dia. Itu kalau perempuan itu sunnahnya. Ya, pas. Ya, ya, begitu. Bukan begitu. Itu laki-laki. Begitu. Disatukan, dekatkan perut ini ke bawah dia. Kalau perempuan itu dibedakan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dan tangannya itu usahakan begini, jangan begini. Usahakan begini. Tangannya ya sejajar, ini boleh, sejajar ini juga boleh. Tangannya ya. Jadi begini perempuan. Dijatuhkan dia. Ya, dijatuhkan dia. Begitu. Dan ini enggak jauh dari perut. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mesti sunnahnya direnggangkan. Ini soal sunnah dan itu khusus bagi perempuan. Ini ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah lagi fathu basarihi wa adamu takmidihi, membuka mata, tidak memejamkan mata tiwala solati, sepanjang solat. Jadi maksudnya dibuka matanya, Allahu Akbar, tetap melihat. Karena sudah kita bahas kemarin, Bu. Ya, memejamkan mata makruh dalam Kalau ibu memejamkan mata, kecuali memang ibu baru bisa khusyuk solat dengan memejamkan mata. Itu baru. Ya, tapi kalau kita bisa khusyuk dengan begini, sahabat Nabi itu solat tak memejamkan mata, nengok. Ada sahabat Nabi solat, Nabi solat. Maka mereka tahu keadaan sekitar. Ibu kalau memejamkan mata sedang solat, kecuali ibu ngantuk, makanya makruh, Bu, kalau solat sedang ngantuk berat. Itu makruh dulu. Ya, segarkan dulu baru kita solat. Dan makruh solat sedang marah. Bu, makruh solat, ibu sedang marah nih, lebih langsung solat. Allah. Gimana doanya? Makruh as-salatu gotbanan. Makruh solat sedang marah, ya solat sedang jai'an, lapar betul, Bu. Ibu kelaparan, laparnya. Alah. Solat ibu makruh. Ya. Maka laksanakanlah yang sunnah-sunnah. Makanya nanti kalau solat Allah buka mata, andai kata datang binatang-binatang yang berbisa, apalagi solat di waktu hujan, Bu, kalajengking boleh kita bunuh. Ya, Bu, ya, boleh dibunuh. Ibaratnya, makanya kata Nabi, hadisnya sahih, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam sedang kau solat. Apa yang hitam itu? Af'a wal aqrab. Ular yang berbisa dengan kalajengking. Apakah cuma yang dua ini, Pak Ustaz? Enggak, segala yang membahayakan. Boleh dipukul, dibunuh waktu kita sedang Kalau ibu memejamkan mata, nampak enggak kalajengkingnya? Ya, nampak enggak lipannya? Enggak nampak. Jadi kalau pas kita langsung ambil, pukul. Kalau bisa sekali pukul, bagus, mati. Tapi kalau enggak bisa, cari keluar dulu, ya, ambil, bunuh, sisihkan, langsung sambung solatnya. Tidak mesti diulangi dari awal. Sambung solatnya. Ibu sambung solatnya. Asal jangan ibu bercakap-cakap di luar, atau sempat ibu makan lontong dulu, makan dulu. Ya, Bu, ya, makan dulu, baru tiba-tiba langsung sambung. Itu baru nggak bisa lagi, ulangi dari awal. Tapi kalau sudah diapakan, diam saja, bunuh, sisihkan, lanjut solatnya. Itu boleh dalam fikih. Ini ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka mata. Ini sunnah. Ini sunnah di dalam solat. Kemudian sunnah kita di dalam solat ini, kita percepat saja ibunda. Sunnah kita di dalam solat ini, kalau kita solatnya mengkodok, atau ada solat ibu yang dulu tinggal, kalau dia mengkodonya ibu di waktu malam, walaupun zuhur maupun di asar, ibu kodo di waktu malam, karena kodo itu enggak terikat dengan waktu. Ibu kodo di waktu malam, sunnah dia dijaharkan. Ya, Bu, ya, ibu solatnya di mana? Di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Tapi kalau ibu solat isya, mengqada solat isya, solat maghrib di siang hari, sunnah dia disirkan. Paham kira-kira Bu? Sunnah dia disirkan dia. Nah, jadi dia kalau solat qada, ya, walaupun dia solat isya, solat tengok waktunya. Kalau dia dilakukan waktu siang, sir, sebagaimana solat zuhur dan asar. Solat zuhur asar kalau ibu qada di waktu malam, maka dia sunnah dijaharkan. Ibu ya, dijahar, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini termasuk sunnah. Dan termasuk sunnah juga kita ini ada saktah, diam dalam solat. Jangan langsung amin, diam dulu. Sekitar ukuran subhanallah. Antara amin dengan bismillah al-fatihah, bismillah dengan surah. Dan ibu makruh kita meninggalkan ya 2 surah dalam solat yang 4 rakaat. Jadi habis Fatihah baca surah. Andai kata ibu masbuk, ibaratnya masbuk nih 1 rakaat. Maka ibu bangkit setelah ya 2 rakaat lah contoh. Setelah itu solat habis, tetap disunnahkan kita membaca surah. Ya. Tapi saya solat 4 rakaat. Saya baca di rakaat pertama surah. Saya baca rakaat kedua surah. Rakaat ketiga juga saya baca. Rakaat keempat juga saya baca. Makruh. Kalau dibaca di rakaat ketiga dan yang dibaca dalam mazhab Syafi'i cuma 2 rakaat pertama. Itu kalau baca surah. Nah, itu ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian tatwilur rakaatil ula ala saniyah, sunnah lebih melamakan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Paham Bu? Sunnah lebih melamakan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Jangan ibaratnya rakaat pertama cepat secepat kilat, baru rakaat kedua ya lama. Enggak. Ya, tapi imam-imam juga mesti nengok. Imam tu kata Nabi mesti bijaksana. Iza amma qauman, kalau kau imam falyukhaffif. Nabi Bu pernah ada anak menangis, Nabi percepat solatnya. Nabi pernah anak menangis, Nabi imam sedang solat, Nabi percepat solat. Kenapa? Nabi bagaimana perasaan ibunya. Jadi kita ini juga kalau kita imam nih tengok-tengok makmumnya. Kalau sudah atuk-atuk nenek-nenek semua Bu, jangan dibantai surah-surah Al-Baqarah. Paham Bu? Dua nenek-nenek, dia bercopot-copot apanya bautnya satu-satu Bu. Yang kita bantai. Bahkan itu tidak bijaksana. Ditanya dulu. Tapi di Harapan Raya itu tempat saya ngisi pengajian, di situ semuanya barisan 60 tahun ke atas. Tapi mereka enggak mau surah itu pendek-pendek. Asal kajian subuh di situ Bu, mau mereka itu surah Al-Jum'ah dan Al-Insan enggak mau sepotong-sepotong, mesti tuntas. Ya, kami ini sudah mau menghadap akhirat lagi. Ya, kami ini betul-betul ingin beramal. Cuma kompak semuanya. Ya, sepakat semuanya. Itu baru. Cuma kalau sini janganlah. Tengok-tengok jamaah. Jangan sempat bagaimana kita solatnya tenang. Ya Bu ya. Bagaimana kita ini solat tenang. Ini ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Selanjutnya, sunnah kita dalam sujud watqu rukbataihi summa yadaihi summa jabhata wa anfihi ma'an. Sunnahnya di dalam mazhab Syafi'i kalau mau sujud duluan dulu ruku, kaki lutut, duluan lutut, baru tangan, jidat dengan hidung bersamaan. Ya Bu ya, duluan kaki, karena ada juga orang tangan duluan, baru kita mazhab Syafi'i sunnah 2 lutut, baru tangan, baru jidat. Jidat dengan hidung bersamaan. Dalam mazhab Syafi'i hidung menempel sunnah. Hidung menempel sunnah. Tidak ditempel, makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi hidung ini mesti ditempelkan ke tempat kalau wanita dia begini sujudnya. Nah ini. Ini disatukan ini Bu. Nih. Nih. Kalau wanita. Kalau laki-laki enggak, ini Ya, itu soal
Sujudnya perempuan di dalam ini. Duluan ini. Kalau duluan tangan makruh dalam mazhab Syafi'i. Makruh dalam mazhab. Jadi duluan ini. Itu ibunda. Duluan. Dan usahakan kaki di belakang nih. Ini kalau bisa ibu begini. Jari-jarinya ini semuanya. Banyak orang begini. Banyak orang begini. Ini belum masuk kategori sujud yang anggota yang 7. Kalau nggak bisa begini, kecuali sakit, ya harus begini. Nggak bisa begini, minimal jempol apa ini, Bu? Yang jempol besarnya. Banyak saya tengok orang sholat begini dia, ya begini. Jadi usahakan begini. Ya, kecuali penyakit rematik dan lain sebagainya macam ibu kan. Jadi minimal dia 1 jempol itu baru dikategorikan itu sujud secara sempurna. Ini ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian kita apakan? Kita bercepat. Kemudian sunnah kita ya ketika sholat itu kalau dia lubusu al-jubbah, sunnah pakaian kurung. Tambu? Pakaian kurung tu pakaian dari atas, macam daster lah. Ambu, macam daster. Pakaian kurung tu sunnah. Ya. Andai kata ada ibu-ibu kemarin bertanya dia, "Pak Ustaz, saya tidak biasa pakai baju kurung kalau sholat. Gimana? Boleh sah kah?" Sahnya sah. Ya, mau pakai baju gimana pun tetap sah dia. Ya, dengan syarat mukennahnya itu tidak transparan. Kalau transparan makruh. Ya, Bu ya. Usahakan dia mukennah yang memang dia enggak nampak dia kalau ditengok oleh dengan mata yang normal, bukan mata yang rabun. Jadi ini mukennah tu tengok-tengok dulu. Jadi di sini sunnah ibu makai ya bajuku sunnah. Ya, kalau ada. Kalau ada dalam mazhab Syafi'i lubsul khatam, pakai cincin kalau ada sunnah juga. Ini pun jarang sampaikan ibu ya. Tapi jangan pula semua cincin ibu-ibu pakai. Ya Bu ya, dan jangan pula nanti untuk menganggar-anggarkan. Habis sholat, tengok ni, tengok ni cincinnya. Enggak. Kita juga pakai cincin karena mengikut sunnah. Ya Bu ya, apalagi perempuan identik dengan perhiasan. Ya cuma sambil jaga apa yang pakai tetap cincin dipakai. Kalau dia laki-laki rida dipakai, ya peci juga dipakai, tatoib wangi-wangian, ya wangi-wangian juga sunnah. Cuma hanya perempuan dianjurkan jangan semerbak. Kalau dari rumah silahkan, ya takutnya nanti orang hanya terfokus kepada wangi-wangian kita. Ini ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sunnah, ya dan jangan kita ini kalau salam terlalu cepat salamnya. Assalamualaikum, makruh. Kalau salam sunnahnya Assalamualaikum warahmatullah. Jangan cepat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang begitu macam dikejar apa aja. Ya Bu ya. Jadi sunnahnya Assalamualaikum santai. Itu sunnah. Nah, itu sajalah Ibu ya. Itu saja yang sudah sunnah. Ini saya lengkap-lengkap ini ya supaya jangan terlalu lama. Itulah sunnah-sunnah di dalam mazhab Syafi'i, sebahagian kecil di dalam mazhab Syafi'i. Ada pulainya kalau ada pertanyaan dari ibu kami persilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan. Ya, Bu. Sebelum takbir. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i itu pas takbir berbarengan dengan takbir. Ya, qasdus sa'i muqtarina bi fi'li. Jadi pasti Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. 3 mazhab yang lain sa'atan qabla shalah. Sesaat sebelum salat. Jadi jangan salah nanti ibu, ada orang habis dia dari sini enggak nampak niat dia Allahu Akbar gitu. Kenapa? Karena sah-sah saja, tapi di dalam mazhab Syafi'i niat itu pas takbir dalam hati. Allahu Akbar. Selesai di mana? Barnya itu.
Di mana dia tangannya? Sunnah tangannya itu di bawah dada, di atas pusat. Mau laki-laki mau perempuan. Sunnahnya ini tadi kita lewatkan tadi. Sunnahnya nih, jangan kiri ke apa nih? Dua di atas, tengkuknya dipegang nih, tengkuknya. Ya, enggak bisa ibu begini, begini. Enggak bisa begini, begini. Tapi yang afdal mana? Begini, dua ini. Nah, itu. Ya, pegang tengkuknya. Nah, itu, Bu. Ya, wallahu alam bissawab. Ada lagi, Bu? Baik. Sunnahnya itu sebenarnya, ya, sunnahnya itu setelah imam baca kita dan imam baca amin. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling afdal antara amin dengan surah itu imam masih mengkasih jedah waktu minimal sempat makmum baca Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i makmum wajib baca Fatihah. Kecuali dia enggak terkejar. Makanya kalau ibu kira-kira sholat tidak, ini kira-kira nanti saya terlambat kalau saya baca doa iftitah, agak lambat kita datang. Maka jangan baca doa iftitah lagi, baca Al-Fatihah. Waktunya sebenarnya setelah amin. Cuma kurang saya tengok dia apa nih Pekanbaru termasuk kita, karena kalau saya buat nanti disangka orang kita ini apa hal belum biasa nampaknya. Kalau sempat baca ayat, dibaca ayat. Ya, yang kita banyak. Walaupun tak sama dengan imam. Ayat yang afdol itu ayat yang sempurna walaupun pendek. Itu lebih afdol, sunnahnya, Bu. Maksudnya, lebih bagus saya baca Qul Huwalahad tuntas daripada surah Al-Baqarah tapi sepotong-sepotong. Yang sering saya pakai. Ya, Bu, ya. Itu lebih sunnah lagi Qul Huwallahu Ahad. Langsung selesai daripada potongan-potongan ayat. Jadi tidak baca Fatihah imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis aminlah dibaca Fatihah. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah. Seharusnya bagusnya imam itu menunggu sejenak, ada saktah. Nah, baru nanti setelah dia baca surah, ya kita dengarkan aja. Dengarkan aja. Ya, andai kata kita baca surah, bagus. Baca surah pendek-pendek, itu boleh. Atau cara yang kedua, tapi enggak begitu kuat. Ketika imam baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Tapi jangan duluan kita. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Maliki itu cara yang kedua. Tapi yang bagus setelah amin. Ya, Bu, ya, setelah amin. Di situ waktunya kita baca usahakan. Karena la salata liman lam yaqra Fatihatal kitab. Tidak ada salat kecuali baca Fatihah. Kecuali mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Kalau itu cukup dikafir oleh bacaan imam. Ya, nanti kita dengar aja. Sunat qabliyah subuh. Baik. Ini memang perdebatan di antara para ulama. Tapi kita sejauh yang kita baca, sunnah fajar itu itulah solat qabliyah subuh. Sama. Ya, Bu, ya. Mau solli sunat qabliyah subuh atau solli sunat al-fajr rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kita enggak membuka diri juga dengan orang yang menganggap itu tidak. Nah, itu masalah. Tapi pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kuat itu solat sunnah fajar. Makanya kalau ibu sudah biasa solat sunnah fajar tertinggal habis solat subuh, boleh ibu qada dalam mazhab Syafi'i. Oh, enggak boleh solat Ustaz. Enggak ada sebab. Jadi andai kata ibu biasa solat sunnah fajar, ya, dua-dua enggak apa-apa. Maka andai kata dilakukan pun dua-dua, dia termasuk solat sunnah mutlak yang satunya, ya. Tapi yang pendapat yang kuat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi yaitu sunnah fajar.
Ya, wal fajar, bersumpah Allah demi waktu fajar. Kenapa? Fajar sodik, itulah waktu sholat subuh. Ya, kenapa ada perbedaan? Karena ada hadis yang umum. Nah, ini enggak mungkin saya sampai ke ibu, enggak begitu paham nanti dalam soal tata cara perdebatan ulamanya. Ya, yang penting pendapat pertama solat qabliyah subuh tadi itulah solat fajar. Ya, itu pendapat yang pertama. Nah, jadi solat sunnah fajar saja. Ya, fajar. Raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sama itu Bu. Ya, niatnya dalam hati. Karena sholat subuh itu juga sholat fajar. Ya, subuh. Nah, itu Bu ya. Allah alam bisawab. Ada Bu? Kakinya? Oh, kakinya nampak. Oh, jadi gini dia Bu. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin dari awal sholat, menurut dia ini sudah tertutup, ya, andai kata terbuka, dia tak tahu, ada nampak, itu dimaafkan. Kalau dia sudah berusaha. Tapi kalau dia tahu terbuka, cepat segera tutup. Jangan lambat. Sah. Ya, nampak kaki Bu, ya segera ditutup. Sama dengan aurat. Ternampak waktu sholat, maka segera ditutup. Jangan lama. Kalau lama nanti baru tutup, batal sholatnya. Kalau ibu tahu. Nah, kalau telapak tangan, nanti ibu nengok orang sholat, pakai jilbab saja. Ya, di dalam sholat, mazhab Syafi'i yang boleh diapakan itu wajah dengan telapak tangan. Ini tetap dia dalam mazhab Syafi'i aurat. Makanya ini tetap aurat dia dalam mazhab Syafi'i. Lalu Pak Ustaz, ada ibu-ibu sholat ininya terbuka Ustaz. Itu mazhab Maliki. Itu nanti pasti pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki sah saja. Tapi kita Syafi'i, makanya kita pakai mukennah yang ini disahkan tuh. Kecuali ibu punya model apanya itu, sarungnya itu tertutup sini. Apa bisanya? Ininya bukan, enggak apa-apa. Cuma bagusnya tertutup. Ya, begitu juga kaki nampak dia, segera ditutup dia. Nah, itu wallahu alam bisawab. Iya, ke sejadah. Ke sejadah, sunnahnya ke sejadah. Ya, sunnahnya ke sejadah dia. Ada lagi Bu? Lah, tapi ya. Dah Bu. Udah. Saya pun mau ke rumah lagi Bu ini. Lama-lama pun nanti tak tergejar pula. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rzuqna istiqamah ala dinika wa ala talabil ilmi Allah fi hadzal majlis masjid ilmi fi haja Masjid Nurul Iman birahmatika ya arhamar rahimin. Zidna ilmana ya Allah hatta na'mal bi a'malis shalihah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhir minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.